Beli salam kasih pegeni, yang jawab salam mudah-mudahan banyak duit. Beli salam ke suka haji, yang jawab salam mudah-mudahan cepat munggah haji. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ala ahli siddi wal wafa. Amma ba'du. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya bani adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Shadaqallahul adzim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang mana Allah telah mempertemukan pagi ini dengan kita semua yang berbeda-beda suku, berbeda-beda warna kulit, berbeda-beda daerah, dari pelosok, mungkin dari pelosok daerah Indonesia banyak ke sini. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang betul-betul memberikan berkah dunia, berkah akhirat, menjadikan sebab panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan menjadikan lapangnya rezeki, berkah berlimpah, dan menjadikan husnul khotimah. Dan mudah-mudahan pertemuan ini bukan hanya pertemuan yang sesaat, tapi ditakdirkan Allah kita berkumpul nanti di hadapan Allah dalam rahmat dan surganya Allah. Amin. Dan mudah-mudahan yang kesini sampai ke rumah selamat, tidak kurang apapun, dan cita-cita harapan mudah-mudahan oleh Allah terkabulkan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan termulia uswah yang sempurna bagi orang-orang yang menginginkan kehidupan ideal, bahagia dunia, bahagia akhirat, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita. Harapan terbesar kita, mudah-mudahan nanti Allah takdirkan kita bertemu dengan beliau di akhirat, dan beliau mengakui kita sebagai umatnya, dan kita diberikan syafaatnya serta diizinkan oleh Allah masuk beserta beliau ke dalam surganya Allah. Amin ya Allah ya Allah. Para jamaah yang Allah muliakan, di dalam kehidupan ini sesuai dengan apa yang Allah cantumkan, catat secara abadi di dalam surat Al-A'raf ayat 31 yang mana saya tadi bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ayat ini kalau menurut ilmu balaghah yaitu termasuk majaz mursal, min babi itlaqil mahal wa iradatil hal, min babi itlaqil masjid wa iradatul tawaf wa shalah. Jadi yang dimaksud adalah masjid di sini karena mahal, tapi yang betul-betul makna yang termaktub di dalam isinya yaitu sholat dan tawaf. Intinya kata Allah bahwa ketika kita masuk ke masjid, masuk ke tempat ibadah, harus memakai pakaian abforsia yang membanggakan, yang suci, yang bersih. Berarti Allah mengajarkan kepada kita sebagai kaum muslimin harus selalu bersih, baik badan maupun pakaian, karena itu akan menjadi sebab turunnya berkah dan rahmatnya Allah. Di dalam ayat ini ada dua pesan. Yang pertama khudhu zinatakum, yang kedua adalah wakulu washrabu wala tusrifu. Kalau dilihat di sini asbab nuzul ayat ini adalah ketika zaman jahiliyah tawaf dan serta sholat di depan Ka'bah itu banyak perempuan irian badannya, telanjang, tidak memakai pakaian sehelai benang pun, hanya menutup kemaluannya saja. Kemudian Allah dan Rasulnya tidak menghendaki ketika tawaf dan ibadah di dalam atau di dekat Masjidil Haram, bahkan dekat Ka'bah dengan telanjang. Itu memang orang jahiliyah. Maka Allah mengatakan harus memakai pakaian yang membanggakan, menutup aurat. Jangan sampai pakaian itu pakaian yang sekendak nafsunya,
tetapi harus menurut syar'i. Itu menurut dalam ayat yang pertama atau sepotong ayat yang pertama. Yang kedua adalah wala taqwaqulu wasrabu wala tusrifu. Dan kalian harus makan dan minum wala tusrifu, jangan berlebihan. Di sini adalah wazayinu wala tusrifu. Berdandanlah kalian tapi jangan berlebihan. Makan jangan berlebihan, lalu minum pun jangan berlebihan. Jadi Allah mengajarkan di samping badan pun bersih, pakaian bersih, tubuh pun harus sehat. Itulah yang dianjurkan oleh Rasul. Kenapa? Oleh Allah. Karena manusia itu pada dasarnya mempunyai tugas yang sangat berat, yaitu ibadah kepada Allah yang bukan hal-hal yang sifatnya ringan. Sangat luar biasa beratnya, memerlukan energi yang sangat kokoh, yang sangat kuat. Bagi orang yang lemah tubuhnya pasti tidak akan banyak apa yang dilakukan, terutama ibadah. Para bapak dan ibu yang Allah muliakan, di dalam ayat itu wala tazinu wala tasrifu, jangan kalian itu berdandan berlebihan. Al-adina hudadallah, yang berlebihan daripada aturan Allah. Contoh saja begini, ibu-ibu sekarang sudah menjadi sebuah kebiasaan umum ketika berdandan. Ibu itu bukan hanya pakai bedak pipinya, dahinya, tetapi matanya pun diberikan mata yang palsu, pakai lensa, lalu pakai bulu mata palsu, alis palsu, kemudian bibir palsu. Ini sudah al-adina hududallah, sudah melewati batas daripada ketentuan Allah. Itulah yang diharapkan oleh Allah. Jangan semuanya kita terapkan. Kalau kita melebihi batas, itu pun tidak akan dicintai oleh Allah, tetapi itu akan dimurkai oleh Allah. Di dalam ayat itu mengomentari Syekh Nawawi dalam kitab Nasaihul Ibad dari kutipan hadis Rasulullah SAW, al-ummahatu arba'un, ada 4 pokok di dalam hidup ini. Yang pertama adalah umul adab, pokok dari sebuah etika. Apa pokok dari sebuah etika? Pokok dari sebuah etika adalah qillatul kalam, sedikitnya kita berbicara. Yang dimaksud sedikit berbicara adalah berbicara la yanfa'u, yang tidak bermanfaat, yang tidak bernilai. Sedikitkan. Kalau kita bicara dengan orang lain, banyak orang berkumpul, lebih baik kita memberikan waktu bicara untuk orang lain, bukan dominasi, bukan monopoli, selalu kita yang berbicara. Itu tidak beretik, itu tidak beradab. Jadi orang yang beradab itu bagaimana pembicaraan ini bernilai, bermanfaat, dan ini mengandung saling menghargai dan menghormati. Intinya, setiap apapun pembicaraan itu ada konsekuensinya, ada suatu akibatnya, baik dunia maupun akhirat. Kalau kita banyak bicara yang tidak karuan, bisa menjadi orang, bisa membuli orang, bisa menghina orang, itu akan menjadi masalah. Kasananya menjadikan delik hukum. Kenapa? Karena mereka tidak mampu menjaga lidahnya, tidak mampu menjaga dan mengatur pembicaraannya. Bukan hanya di akhirat, di dunia saja sudah bermasalah. Man kasuro kalamuhu kasuro khata'uhu. Barang siapa yang banyak bicara, pasti banyak kesalahannya. Jamaah yang Allah muliakan. Yang kedua, menurut dalam hadis umul ibadah, ada pokok daripada ibadah. Apa pokok daripada ibadah? Pokok daripada ibadah adalah iladul dzunub, meminimalisir dosa. Artinya jangan ada ruang untuk kita berdosa, baik sedang sendirian maupun sedang kita bersama-sama. Itu harus dijaga. Kenapa? Karena ibadah pada dasarnya, terutama sholat, itu adalah menjaga kita supaya tidak dosa.
Sebanyak apapun dan sehebat apapun ibadah kita, tetapi kalau tidak menjaga dosa, itu akan hancur lebur pahalanya. Coba Bapak di dalam surat Al-Ankabut tentang masalah konsekuensi sholat saja. Sholat diterima tidak diterima mudah, bukan pada saat kita sholat. Kalau sedang sholat, ya orang yang tidak soleh, yang soleh pun tidak bisa dibedakan. Umumnya kalau dilihat di luar, orang yang sedang ruku, sedang sujud, itu semuanya soleh. Padahal isinya belum tentu. Bisa saja yang ikut sholat itu orang copet, orang yang mau maling, sudah mencuri menendai sepatu. Saya kalau pulang sepatu itu tuh. Saya mau pulang, kalau mau pulang saya mau bawa tas itu. Bisa saja. Itulah tidak bisa kita ketika orang sedang melaksanakan sholat, oh itu soleh, tidak bisa. Solehnya sholat itu ketika sudah melaksanakan sholat, pulang dari masjid, itulah bisa dilihat. Jadi kesolehan ritual itu tidak bisa dijamin dengan ritualnya saja, tetapi kesolehan ritual itu dibuktikan di dalam kesolehan sosial. Di dalam sholat ritual itu terbagi tiga. Ada ritualisasi destruktif, ada ritualisasi pasif, ada ritualisasi kontributif. Di dalam surat Al-Quran, bahasa sholat itu aqimus sholat, tidak if'alus sholat, waf'alus sholat atau wa'malus sholat, tapi aqimus sholat, tegakkan sholat. Kenapa? Di dalam tafsir Ibnu Katsir, bahasa aqimus shalah itu beda dengan waf'alus shalah, beda dengan wa'malus shalah. Apa? Menurut Ibnu Katsir, dalam tafsir Ibnu Katsirnya, aqimus shalah itu mengandung makna al-istiqror. Jadi ada kontinuitas antara ritual dengan sosial. Ritual yang hebat akan melahirkan sosial yang hebat. Orang yang sholat, insya Allah kalau pejabat tidak akan korupsi, tidak akan menipu rakyat dengan sholatnya. Orang pedagang ketika sholat yang baik, pedagang tidak akan merugikan orang, tidak akan merugikan dan menipu orang, tidak akan mengurangi kiloan atau meteran. Kalau sholatnya benar, insya Allah sholat benar akan menjadi berkah rezeki mudah, bukan menjadikan istijrah daripada Allah. Itulah yang disebut ritualisasi kontributif. Orang yang sholatnya sholat yang betul-betul ritualnya melahirkan sosial yang soleh. Yang kedua adalah ada ritualisasi destruktif. Ketika sholat tapi habis sholat dosa. Orang pejabat habis dari kantor sudah sholat, sudah ke haji, tetapi tetap menggasak, merampok harta rakyat. Itu destruktif. Sholatnya, hajinya, semua apapun ibadah mereka, ketika dia itu menggasak harta orang lain milik rakyat, semuanya akan dihancurkan ibadahnya. Yang ketiga adalah ritualisasi pasif. Ritualnya hebat, ritualnya getol, tetapi maksiatnya pun biasa, getol juga. Itulah yang disebut pasif, yang berpahaman sekuler, yang tidak ada hubungan antara ritual, antara ibadah dengan masalah usahanya. Oh, ibadah-ibadah di masjid, sholat-sholat, dari hubungan dengan Allah, tapi urusan dagang, urusan di kantor kan beda lagi. Tidak demikian. Sholat dengan ritual, dengan sosialnya itu ada korelasi yang kuat. Jamaah yang Allah muliakan, di dalam aqimus shalah jelas konsekuensinya. Di dalam surat Al-Ankabut Allah menjelaskan aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Apabila kita sholatnya betul-betul mampu setelah sholat menjaga dari fahsya dan munkar, berarti sholatnya diterima. Tetapi kalau kita sholat getol tapi tidak menjaga sosialnya, fahsya dan munkar, berarti di situ destruktif, akan dihancurkan seluruh amal ibadahnya dan kehidupannya tidak akan berkah, rezekinya tidak akan berkah. Itulah yang disebut umul ibadah. Ila dunub, berarti pokok daripada ibadah jauhi maksiat. Pokok daripada ibadah meminimalisir daripada perbuatan dosa, karena dosa sekaligus akan menghancurkan setiap apapun yang kita lakukan. Amal soleh pasti akan hancur.
Dan itu hancur bukan hanya ritual, tapi dalam kehidupan sosial pun akan hancur. Para jamaah yang Allah muliakan, nomor 3 yang disebut ummah, pokok itu adalah ummul adawiyah, pokok daripada obat. Pokok daripada obat itu supaya sehat bukan berarti kita datang ke dokter, karena ke dokter sudah jadi masalah, sudah banyak penyakit. Apa yang disebabkan oleh Rasul, yang dimaksud oleh Rasul adalah ummul adawiyah, pokok daripada berobat, pokok daripada kita supaya sehat, ilahul ukli, mempersedikit, menyedikitkan makan, bukan berarti terlalu sedikit, tidak juga terlalu banyak. Al-tawassul, yaitu bertengah-tengah saja. Kalau kata Nabi, kalau kita mampu pasulusuhu bilukti, sepertiga perut ini untuk makanan, sepertiga lagi untuk minuman, sepertiga lagi untuk udara. Itu ideal dalam kehidupan dan ketika kita makan. Insya Allah kalau porsinya itu dipenuhi, insya Allah kita tidak akan kehinggap penyakit apapun, akan sehat. Karena sedikit makan akan menjadikan sehat. Bukan berarti sedikit makan terlalu sedikit, tapi maksudnya jangan berlebihan dan makanlah makan yang dihalalkan oleh Allah. Para bapak dan ibu yang Allah muliakan, abghadul batni indallah al-batnu muli'a minal halal. Yang dibenci oleh Allah perut di alam jagat ini adalah perut yang diisi yang penuh dengan barang halal, apalagi barang haram. Kenapa demikian? Karena perut yang banyak dengan barang yang halal itu akan menjadi zilatul akli, bodohnya akal, dan kemudian akan malas kita beribadah dikarenakan perut terlalu banyak. Susah kita untuk beribadah, susah untuk kita ngaji, susah untuk kita sholat, susah untuk bangun karena banyak makanan. Karena perut terlalu banyak itu akan berat. Tapi kalau kita perut ringan dengan harta yang halal, perut tidak terlalu kita banyak yang masuk, insya Allah itu akan ringan kita melaksanakan ibadah. Coba gini, bagaimana kita tidak punya penyakit? Sekarang kolesterol terlalu banyak, asam urat, kemudian kita banyak sekarang adalah kanker, kemudian banyak hal-hal atau penyakit-penyakit yang begitu bermunculan, yang modern atau yang begitu luar biasa, macam-macam. Kenapa? Sumbernya adalah dari makanan, terutama makanan yang tidak halal. Para bapak dan ibu yang Allah muliakan, nomor keempat adalah umul adabiyah, yaitu nomor keempat, kita menjadikan pokok dalam hidup ini adalah bagaimana kita menjadi orang-orang yang selalu berharap. Umul amani, pokok daripada cita-cita, pokok daripada harapan adalah as-sabru, sabar. Insya Allah dengan sabar apapun akan menjadi sukses. Orang yang sabar, walaupun banyak cita-cita dan angan-angan harapan yang belum tersampaikan, yang belum terkabulkan, akan sabar terus. Kita akan menanti ijabah daripada Allah, dan seyakin-yakinnya Allah akan mengijabah di kemudian hari. Contohnya kesabaran Nabi Ibrahim. Selama menurut sebagian riwayat 86 tahun Nabi Ibrahim itu meminta anak kepada Allah. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, selama 86 tahun. Bayangkan, baru dikabulkan oleh Allah, dilahirkan seorang anak dari rahimnya istrinya, yaitu Hajar. Luar biasa. Rasulullah Ibrahim tidak kenal putus asa. Rasulullah Ibrahim tidak pernah ragu-ragu terhadap janji Allah. Setiap doa pasti akan dikabulkan oleh Allah, tinggal sabarnya saja. Demikian kita pun ketika punya cita-cita, harapan belum terkabulkan, bukan berarti kita menjadi putus asa, tapi kita bersabar. Apa sabar? Sabar itu aktif, kreatif, inovatif, bukan pasif. Aktif terus, kita tidak pernah patah arah, tidak pernah putus asa. Inovatif, banyak hal yang harus kita, banyak cara yang harus kita tempuh dan sebagainya. Insya Allah dengan keempat hal itu menjadi pokok dalam hidup,
akan menjadikan sebab kita bahagia dunia dan akhirat, akan diberikan ketenangan oleh Allah, tenang dalam hidup, dan kita tenang dalam hidup itu dikatakan punya Allah, Allah segala-galanya. Harapan akan terkabulkan karena Allah berjanji, ud'uni astajib lakum, setiap yang berdoa Allah akan kabulkan, walaupun kabulnya Allah tidak harus sesuai dengan apa yang kita inginkan, tetapi yang Allah inginkan itu akan menjadikan kemaslahatan bagi kita sebagai manusia. Demikian yang saya dapat sampaikan dari apa yang dipaparkan dari surat Al-A'raf ayat 31. Mudah-mudahan menjadikan motivasi, menjadikan sebuah bahan untuk terus kita semangat dalam hidup, terutama sekarang adalah Hijriah. Hijriah tahun yang baru, harus baru segalanya, harus terus kita memacu, yaitu tentang kehidupan, perubahan yang lebih positif. Makana yaumuhu khairum min amsi qarubiyun. Barang siapa tahun ini, hari ini lebih baik daripada tahun kemarin, hari kemarin, berarti kita tanda orang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fa huwa khasirun. Barang siapa hari ini, tahun ini sama dengan tahun dan hari kemarin, berarti kita orang rugi. Wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi fa huwa mal'unun. Barang siapa hari ini, tahun ini lebih buruk daripada tahun dan hari kemarin, tanda bukti kita akan menjadi orang-orang binasa dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat, dilapangkan rezeki, berlimpah berkah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak cucu kita saleh salihah. Amin. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.